Pelatih Timnas Indonesia John Hartman ditantang Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelang FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 27 hingga 30 Maret. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada turnamen tersebut. Lawan pertama yang akan dihadapi ialah Saint Kitts and Nevis. Jika mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, Timnas Indonesia akan kembali bertanding melawan pemenang duel antara Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Keberagaman lawan dari konfederasi berbeda inilah yang dinilai Erick sebagai nilai tambah penting bagi pengalaman Timnas Indonesia. Erick menilai ajang ini menjadi kesempatan emas John Hartman untuk mulai menerapkan filosofi kepelatihannya, sekaligus mengevaluasi kemampuan para pemain. Selain itu, para pemain Garuda juga diharapkan mampu beradaptasi dengan variasi gaya bermain internasional. Erick yang juga berstatus Menpora itu mengatakan karakter permainan lawan Indonesia di FIFA Series 2026 relatif kontras. Dengan situasi tersebut, Erick berharap John Hartman mampu memberikan warna baru sekaligus meramu komposisi terbaik Timnas Indonesia. Media Belanda Football Transfers menyebut Maes Hilgers cocok bergabung dengan PSV Eindhoven. Kecocokan ini disimpulkan berdasarkan data dan penilaian dari sebuah alat saran karir pemain sepak bola. Maes Hilgers saat ini masih berstatus sebagai pemain FC Twente. Pemain 24 tahun itu diketahui tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni 2026. Sejatinya, Maes sudah ingin pergi sejak lama dari FC Twente. Akan tetapi, Maes dan manajemen klub berselisih hingga membuat pemain Timnas Indonesia itu dikesampingkan dari skuad. Maes sempat dicadangkan dengan alasan yang tidak jelas, bahkan tak masuk dalam daftar susunan pemain. Namun kini, kedua belah pihak nampaknya sudah berbaikan. Maes akan pergi pada bursa transfer musim panas 2026. Klub lain bisa merekrut Maes secara gratis atau bebas transfer. Media Belanda Football Transfers mengungkapkan bahwa PSV Eindhoven adalah klub yang paling cocok dengan gaya bermain Maes. Akan tetapi, bek Timnas Indonesia itu harus bersabar untuk mendapatkan tempat utama di klub. Tentunya ini akan menjadi kesempatan menarik bagi Maes apabila PSV Eindhoven menaruh minat. Maes tentu harus melalui ujian berat jika ingin menggeser salah satu dari 2 bek tersebut. Pemain keturunan Indonesia Ryan Flamingo mengaku tak bahagia meski baru mengantarkan Belanda ke babak perempat final Euro U21 2025. Bek keturunan Ryan Flamingo memberi kode keras dirinya akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Kode keras seperti apa yang diberikan olehnya? Sebagaimana diketahui, Ryan Flamingo merupakan salah satu pemain top di Eredivisie yang memiliki darah keturunan Indonesia. Bek milik PSV Eindhoven itu diketahui memiliki darah keturunan usai media Belanda Football Primer menyebut dirinya berpotensi membela tim Garuda di kancah internasional. Sontak unggahan ini kemudian ditanggapi oleh Ryan Flamingo dengan menyematkan bendera merah putih atau bendera Indonesia di kolom komentar. Dari komentar tersebut, banyak yang meyakini jika bek jebolan Almere City ini tertarik untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Selang beberapa waktu, Ryan Flamingo kini kembali membuat heboh pecinta sepak bola tanah air usai dirinya mengirim kode tertarik bergabung Timnas Indonesia. Kode ini diberikannya lewat unggahannya di media sosial Instagram. Ryan Flamingo mengunggah postingan Ole Romani yang tengah melambaikan tangan ke arah pendukung Timnas Indonesia. Tak ayal, unggahan Ryan Flamingo yang merepost postingan Ole Romani ini diyakini sebagai kode keras bahwa dirinya tertarik untuk berseragam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menantang John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, membangun kembali atau rekonstruksi kekuatan tim Merah Putih. FIFA Series 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 27 hingga 30 Maret 2026. Lawan pertama Indonesia adalah Saint Kitts and Nevis. Jika memenangkan pertandingan pertama, tim Garuda akan berhadapan dengan pemenang antara Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Indonesia akan menjalani 2 laga di FIFA Series 2026. Menurut Erick, karakter lawan yang akan dihadapi Indonesia dalam 2 pertandingan tersebut relatif berbeda. Karena itu, Hartman diharapkan bisa memberi warna baru timnas. Saya berharap timnas Indonesia di era pelatih John Hartman bisa memanfaatkan ajang FIFA Series 2026 untuk membangun kembali kekuatan timnas, kata Erick. Hanya dalam waktu 2 bulan, bek timnas Indonesia, Nathan Chue Aon, sukses mengubah kritik tajam menjadi decak kagum.
Sempat dianggap sebagai biang keladi kegagalan tim, kini ia justru menjadi pilar tak tergantikan, yang selangkah lagi akan membawa Willem II kembali ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Alih-alih terpuruk, kritik tersebut seolah menjadi bahan bakar bagi Nathan untuk bangkit. Ia menjawabnya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan performa konsisten di atas lapangan. Hingga pekan ke-28, peran Nathan Chue Aon di sisi kiri pertahanan Willem II tak tergantikan. Kepercayaan penuh dari pelatih John Stegemann menjadi kunci kebangkitan Nathan. Total, ia telah mencatatkan 24 penampilan liga dengan sumbangan 1 assist dan 2.064 menit bermain. Performa menanjak Nathan ini menjadi pembuktian nyata kualitasnya, sekaligus menjadi jawaban telak yang membungkam semua kritik yang pernah dialamatkan kepadanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terbaru soal perkembangan proses naturalisasi Michel Bakker dan Jairo Riedewald. Erick mengungkapkan proses naturalisasi Michel Bakker masih sulit, lantaran sang pemain belum qualified sesuai aturan FIFA. Sementara itu, Erick juga memaparkan PSSI tengah memproses pemain lainnya, Jairo Riedewald. Sebagai informasi, Michel Bakker, bek sayap kelahiran Purmerend, Belanda pada 20 Juni 2000. Bakker berkarir sebagai pesepak bola profesional usai dibina di Akademi Ajax Amsterdam. Dia dilaporkan memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Hal tersebut membuat pemain bertinggi 1,89 meter ini menjadi kandidat pemain diaspora yang baru bagi timnas Indonesia. Saat ini Bakker tengah dipinjamkan Atalanta ke LOSC Lille. Sang pemain telah tampil 10 kali di Ligue A 2023-2024 dan 5 kali di Liga Champions 2023-2025. Adapun Jairo Riedewald merupakan pemain bertahan yang memperkuat klub divisi teratas Belgia, Royal Antwerp. Sebelum bergabung ke Antwerp pada musim panas 2024 lalu, Riedewald bermain di klub Premier League Crystal Palace. Bersama klub asal London, bek 28 tahun itu punya catatan 2 gol dari 80 penampilan di Premier. Pelatih John Hartman kini tengah memasuki fase krusial dalam memantau talenta terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Arsitek tim asal Inggris tersebut dikabarkan sedang menimbang kualitas individu untuk agenda FIFA Series 2026. Terdapat klasifikasi khusus yang menjadi dasar pertimbangan Hartman dalam menyusun komposisi pemain nasional yang kompetitif. Fokus pertama tertuju pada barisan pemain yang kini sedang merumput di berbagai kompetisi elit Eropa. Para penggawa yang berkarir di luar negeri diprediksi akan menjadi fondasi utama dalam skema permainan Hartman. Namun menariknya, Hartman juga membuka pintu bagi kategori ketiga, yaitu para pemain baru atau yang sempat terlupakan. Nama lain yang terus diperbincangkan adalah bek jangkung Elkan Baggett yang sempat menghilang dari daftar panggil sebelumnya. Potensi Baggett di lini pertahanan tentu sangat dibutuhkan jika koordinasi dengan federasi berjalan dengan lancar dan harmonis. Kini publik sepak bola tanah air menanti pengumuman resmi skuad yang akan dibawa untuk menghadapi tantangan di FIFA Series. Proses seleksi dan pemantauan yang dilakukan Hartman diharapkan mampu membawa angin segar bagi prestasi sepak bola Indonesia. Semoga komposisi pemain yang terpilih nanti mampu memberikan hasil maksimal dan meningkatkan posisi Indonesia di peringkat FIFA. Penunjukan Jakarta sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret mendatang dinilai menjadi momentum strategis bagi timnas Indonesia untuk menguji kesiapan taktik di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Hartman. Turnamen yang akan digelar di SUGBK tersebut menghadirkan tantangan unik karena mempertemukan Indonesia dengan 3 negara dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan St. Kitts and Nevis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai perbedaan latar belakang sepak bola para peserta membuat FIFA Series 2026 menjadi sarana ideal untuk menguji adaptasi permainan skuad Garuda. Ajang ini tak hanya menjadi uji coba yang baik bagi pelatih baru, John Hartman, tapi juga kesempatan bagi para pemain timnas untuk menjajal kemampuan dan gaya bermain berbeda dari konfederasi berbeda, ujar Erick Thohir. Indonesia akan mengawali turnamen dengan menghadapi St. Kitts and Nevis pada Jumat. Menurut Erick, laga pembuka ini langsung menyuguhkan tantangan khas sepak bola Karibia yang syarat pengaruh Inggris. Jika mampu melewati laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Dua calon lawan ini dinilai menawarkan karakter permainan yang kontras,